Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita start ya. Start webinarnya. Oke. Ya, selamat malam teman-teman semua. Thank you yang udah nungguin dari tadi. Dan tadi mungkin versi tanpa subtitle, jadi ngobrolnya kemana-mana. Itu belum topik webinar. Jadi santai aja. Masih obrolan-obrolan antar teman. Oke. Malam ini kita kedatangan tamu terhormat dari GVM Indonesia, sang CEO. Mangga diperkenalkan siapa, dari mana, dan berapa lama di GVM. Oke, langsung aja ini teh. Oke, kalau gitu saya share dulu, share screen. Mana? Coba. Share screen. Nah, Introduction. Oke, start. Oh, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih telah join di Codpolitan Webinar. Kali ini saya diundang untuk ngobrol-ngobrol santai gitu, kongkow mengenai pentingnya komunitas IT untuk software developer gitu. Sebelumnya teman-teman yang belum kenal, kita kenalan dulu dengan mana. Oke, perkenalan dulu, nama saya Hendy Santika, biasanya dipanggil Kang Hendy. Jadi please call me Kang Hendy aja. Jadi karena saya orang Sunda, jadi ya enaknya panggil Kang gitu kan, Kang Hendy aja gitu. Tapi ya kalau belum kenal biasanya langsungnya ya biasa semua orang lah sebagai general, biasanya Mas Hendy. Tapi biasanya kalau udah kenal di grup, kemudian di teman-teman yang lainnya kita meet up, ya biasanya panggil Kang, karena jadi itu untuk membedakan bahwa kalau dia nyebut Kang, biasanya itu udah satu circle, maksudnya sering ketemu, sering meet up, sering japri, sering ngobrol gitu. Jadi tahu, karena kalau manggil Kang berarti udah tahu, saya biasanya lebih enak dipanggil Kang gitu. Kalau yang masih manggil Mas berarti mereka belum tahu. Jadi saya tahu, oh ini baru kenal, ini baru belum pernah ketemu, jadi saya tahu gitu mana circle saya, istilah kasarnya itu. Dengan menyebut Kang berarti dia gitu, tandanya seperti itu. Saya adalah CEO, berarti bukan sembarang CEO, CEO-nya adalah Chief Everything Officer. Chief Event Organizer gitu. Jadi bukan CEO yang lain ya, sorry ya. Mohon maaf, Anda mungkin kecewa dengan nonton ini, dengan saya CEO. CEO apaan? Jadi Chief Operating Officer, Chief Event Organizer. Saya mengurus banyak grup di Telegram atau di Facebook, ya khususnya yang 3 ini. GVM User Group, GVM Indonesia, Kotlin User Group, Kotlin Indonesia, dan DevOps. Jadi GVM, Kotlin, DevOps. Sebenarnya banyak, tapi yang fokus yang saya handle, kemudian saya atur, saya pelihara terus, ya ini 3 aja dulu. Karena kalau banyak-banyak ya pusing juga kan. Grup saya banyak, lalu di Telegram gitu, wah banyak banget gitulah, mungkin banyak banget lah pokoknya. Makanya saya lebih fokus ke 3 ini yang saya manage, ada spam, jadi satpam, mandor gitu di grup ini gitu. Jadi saya ada CEO-nya yang ngatur semua acaranya, ngatur event, ngatur biasanya ada event di GVM, di Kotlin, di DevOps. Nah biasanya itu saya yang ngatur semuanya gitu. Kemudian saya juga dibantu sama teman-teman sih di GVM itu. Ada founding father sebagai steering komite. Ada teman-teman yang dari Java itu yang udah lama. Kemudian ada juga yang volunteer, teman-teman yang bantu-bantu. Kang, saya mau join dong jadi di GVM, bantu-bantu event. Oke, saya selalu buka open recruitment, kasarnya itu yang mau bantu-bantu, ingin terlibat, maju gitu. Nah, ini mungkin history dulu. Saya karena tadi kan CEO GVM Indonesia gitu. Jadi historinya seperti ini. Sebelum Facebook melanda ke Indonesia gitu, dulu kan yang terkenalnya adalah Yahoo Kaskus. Iya, sebelum ada Kaskus malah. Kaskus. Yes, Yahoo milis. Ya kelihatan lah umurnya. Bener aja milis. Jadi ngebahas Yahoo milis itu ya. Dari Yahoo 2000 itu ada yang namanya Java User Group. Dulu namanya Java User Group, JUG.
Jadi seluruh seluruh dunia ada perkumpulan di mana para Java berkumpul, Java developer mengumpul. Nah, itu namanya Java User Group, disingkat jadi JUG. Dari tahun 2000-an dimilih ya join, kemudian ya teman-teman ya waktu itu ya mungkin saya masih segede gini lah, tahun 2000-an masih SMP sebenarnya lah gitu. Susah lah, internet tidak secanggih sekarang, tidak seluas sekarang, zaman milis. Kemudian 2008 masuklah Facebook. Milis waktu itu ya terseok-seok gitu kan Yahoo milisnya, kedatangan Facebook, ada grup. Nah 2010 dibuatlah Java User Group gitu. Dulu namanya bukan Java User Group tapi namanya Forum Java Indonesia. Jadi dulu kalau udah buat grup kemudian set nama ya udah itu akan apply forever gitu. It will last forever gitu. Itu ya udah nggak bisa diganti lagi. Dari 2010 terus nama-nama kan milis waktu saat itulah ribet lah waktu saat itu zaman Yahoo milis tersebut join, kemudian ya mungkin kalau anak zaman now, kids zaman now nggak akan kebayang gitu kalau balik lagi ke zaman milis, waduh ribetnya. Iya, terus bener. ketinggalan banget gitu. Ya iyalah kalau zaman sekarang, kalau dulu milis nanya terus di emailnya ketika buka email, wah banyak banget jawabannya tapi kurang interaktif lah gitu. Ada datang Facebook group, enak kan, bisa langsung upload file, bisa langsung upload foto kalau orang bertanya itu. Jadi wah ini kasarnya itu bagaikan musim hujan yang datang di musim kemarau kasarnya. Wah kita lagi mencari ini, kasarnya itu Facebook group datanglah. Karena milisnya udah mulai kurang aktif, ditinggal gitu kan. Kemudian ya bayangkanlah tahun 2000-an orang ngebahas Java, bahas JVM 2008 datang. Nah itu kan gak bayang tuh tahun 2000-an sampai 2000-an, anggaplah 2010. 2010-an sudah 10 tahun, itu udah pada jago-jago kan. Biasanya ngapain nih saya masih ada di milis gitu kan. Saya juga sibuk, saya sorry baby, sorry Demori, saya orang sibuk, saya nggak mau lagi. Ya kebanyakan seperti itu. Jadi nggak ada yang ngatur. Kemudian kita buat di Facebook. Nah di milis itu udah vakum. Kemudian ada Facebook, jadi mereka udah ya join 2010, nah sampai sekarang 2020. Nah gitu. Dan kemudian perkembangannya itu dari 2010, 2004 kan biasanya dari zaman sebelum ada Facebook itu suka mengadakan Java Meetup, namanya jamu istilahnya itu. Jadi setelah ngumpul-ngumpul diskusi di milis, mereka ngadain kopdar yuk istilahnya, kalau kasar sekarang kopdar yuk. Nah ini Java Meetup jamu, jadi ngumpul terus karena udah para senior zaman jamu itu, zaman JUG itu udah pada mencar ke luar negeri kepada kemana gitulah. Jadi kan nggak ada yang atur, nggak ada yang handle gitu. Pada saat itu sebagai yang ngaturnya itu adalah Frans Tamura, kalau kenal. Iya, tahu Frans Tamura. Frans Tamura itu. Jadi kemudian pada sibuk, kemudian saya udahlah, saya buat Facebook, kemudian ngumpul lagi dan terbuat. Terus ada lagi jamu vakum, udah berapa lama, 4-5 sampai 6 tahunan, dimulai lagi ada jamu meetup pertama lagi di Blibli waktu saat itu tahun 2014. Jamu pertama itu semua para founding member pada zaman dulu bernostalgia semuanya, karena ada Frans, ada Ibnu, ada Pak Endi, semualah yang jadul-jadul zaman dulu itu di milis berkumpul di jamu 2014 itu. Nah ini kan saya udah 4 tahun nih di Facebook, ngurus Facebook itu, ngurus forum Java Indonesia gitu. Udahlah ini kenalin semuanya para founding father di Java. Ya udah, pada saya itu saya kenal Frans itu, yang biasanya dulu kan yang belum zaman kopdar itu susah, karena saya di Bandung, ini kebanyakan di Jakarta. Itu kebetulan 2010 saya ke Jakarta, ketemu sama Ibnu, ketemu sama Pak Endi, ketemu sama Frans Tamura, semuanya yang dulu di grup gitulah. Seriusnya seperti kalau bahasa saya meet and greet gitulah, bertemu para artis pada saat itu gitu, ketemu. Ya ini miminnya dari Java waktu itu, karena JUG-nya udah nggak aktif, maka tinggal saya aja dulu yang aktif. Sampai saat ini udah 65.000 member dulu. Kemudian 2014 ya udahlah,
Facebook semakin kesini dirasakan semakin berat seperti beratnya hidup kita gitu. Jadi kayaknya kita harus move on nih dari Facebook group. Apa ya kira-kira? Udahlah, kita bikin platform, kita pindah aja, kita migrasi. Karena waktu saat itu lagi zamannya musim-musim hijrah. Kita juga ikutan hijrah aja lah. GVM, udah namanya ke Telegram aja, nih pilih Telegram. Karena waktu saat itu ada membernya ada 60.000. Bayangkan kalau pindah ke WhatsApp gitu kan, pada saat itu WhatsApp hanya 50, naik lagi 100, paling banyak sampai saat ini 256. Loh, nggak bisa menampung, masa harus menampung part 1, part 2, part 3, kayak sinetron aja ya, kayak sinetron gitu tercinta gitu, ada season 1, season 2, ribet. Ya udahlah, kita pilih platform yang paling banyak diadopsi, yaitu dan paling banyak untuk enak untuk dilakukan. Ya. Jadi kita pilih Telegram. Telegram pada saat itu Telegram 50.000 yang bisa menampung 50.000 member. Naik lagi 100.000 sampai sekarang ada 200.000 member bisa gitu. Ya udah kita pilih ke Telegram, kita putuskan dan kita arahkan semua teman-teman member di Facebook group supaya join aja. Nah, itu semua pada reuni yang dulu-dulu zaman ya tahun 2000-an, udah ini ada Telegramnya, udah undang. Jadilah semua. Apa nama channelnya? Telegramnya ini adalah @GVM User Group. Kemudian kita bikin Twitternya dan sampai saat ini GVM User Group di Telegram udah ya lebih 7.000 member, Telegram member di Telegram. Nambah gitu. Membernya orang. Jadi 2016 kita hijrah ke Telegram gitu. Kenapa Kang nggak pilih Slack? Slack itu teman-teman, for your information, kalau Slack itu ketika kita buka Slack, apa yang terlintas? Pertama kali yang kita buka Slack, kerjaan gitu kan. Kerjaan, kerjaan. Error. Tapi bayangkan ketika kita buka Telegram, buka WhatsApp, having fun gitu, aduh ada Japri enak itu. Jadi kenapa kita pilih Telegram daripada Slack, yaitu karena biar tidak terkesan ini kerja gitu, ketika buka Slack ya kerja gitu, kalau buka Telegram kan having fun gitu. Kemudian karena enak kan langsung ya, memang ada plus minusnya ya, kita aware dengan plus minusnya, tapi ya kita ini Telegram gitu. Jadi di Telegram udah 2016, sekarang berarti udah 4 tahun ya, wajar gitulah. Kemudian ya ini kebiasaan saya gitu, ya dibilang katanya ini top komentar, enggak juga, biasa aja, karena gimana ya, teman-teman saya itu jago-jago gitu ya, yang di GVM khususnya jago-jago. Kalau saya kan biasa-biasa aja lah, saya hanyalah manusia biasa, programmer GVM biasa gitu, tapi ingin berbagi, tapi nggak bisa ya, malas bikin artikel. Kalau zaman sekarang harus bikin vlog, bukan blog. Saya nggak ada waktu, udahlah, nggak ada waktu gitu ya, kerjaan udah banyak. Tapi saya suka buat kode. Dulu tahun 2010-an ya sudah ada lah VCS, GitHub gitu ya. Tapi nggak dipercaya, cuma buat kerjaan saja. Terus saya pikir-pikir 2014-an, tiap saya butuh, karena saya mimin dari berbagai grup gitu kan, Kang caranya ini gimana, Kang cara ini gimana, Kang cara itu gimana, ada error, ada. Padahal saya ada itu, masa saya mau ini buka file saya buka, ini proyeknya buka, nggak enak juga, nggak enak, udahlah sebagai dokumentasi, udahlah kan, kalau blog malas itu kan, kalau blog udah nulisnya panjang, udah aja VCS aja, disimpan sebagai dokumentasi, saya ngoding, kemudian ya push lah ke GitHub. Langsung aja jelasin di sana di GitHub-nya ya. Iya, di GitHub dijelaskan, nanti Kang namanya juga grup itu kan, padahal ini udah dijelaskan, datang lagi kan yang baru gitu kan, datang yang baru nanya lagi, biasa nanya lagi, itu udah dijelaskan, daripada capek-capek jelasin, udah aja share link, ini linknya, ini buku proyeknya, ini linknya, ini proyeknya, silakan kalau ada error raise issue, nanti kita benerin gitu. Jadi sejak saat itu udahlah saya nyimpen kodenya, udah aja di GitHub aja, apa-apa kalau ada yang bertanya tinggal share link gitu aja. Jadi sejak saat itu saya membiasakan diri, kalau di dalam agama Islam kan ada balighu ani walau ayah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah kalau saya karena sebagai developer, sampaikanlah walaupun satu komit gitu.
sampaikanlah walaupun satu kode, sampaikanlah walaupun satu push. Jadi one day, one commit gitu. Jadi setiap hari minimal ya satu commitan lah, satu push. Ya, jadilah ternyata dari kebiasaan saya berarti udah 5 tahun ini, jadilah saya menghijaukan GitHub gitu, mereboisasi GitHub. Ya, jadilah seperti ini. Jadi ya biru-biru. Jadi karena udah jadi habit gitu kan dari 4 tahun yang lalu, kapanpun biasanya saya sebelum berangkat kerja, sebelum kantor saya push dulu 1 atau 2 commit gitulah. Jadi kalau sibuk nanti pulangnya malamnya gitu. Jadi kalau minimal adalah 1 commit, 1 push, 1 kode. Jadi hijau udah 4 tahun, sehingga kebiasaan itu kalaupun saya weekend ataupun saya lagi sibuk lagi dimanapun, saya selalu bawa laptop. Lagi liburan, jalan-jalan bawa laptop aja kemana-mana. Jadi tiap pagi sebelum misalkan saya jalan-jalan lagi ke hotel atau lagi di mana, kalau kebetulan ada sinyal saya coding. Ada coding di mana-mana, biar push. Bentar, kok jalan-jalannya ke hotel ya? Ya kemanapun biasanya sebelum nyampe itu nyari sinyal dulu, ke pinggir dulu. Kalau ke gunung saya biasanya ngoding dulu, push dulu, nggak ingat. Luar biasa. Nah ini kalau ada yang ya karena kebiasaan gitulah. Kalau sudah kebiasaan kan susah itu asalnya. Nah itu kebiasaan saya, 1 hari 1 kode, 1 hari 1 push, 1 commit. Nah kalau ada yang gray itu nggak commit, itu biasanya karena saya nggak dapat sinyal. Biasanya karena lagi ke pelosok, nggak dapat sinyal, jadi nggak bisa commit. Jadi ada beberapa gitu. Kalau nggak semuanya biru. Jadi saya suka menghijaukan GitHub dan suka membirukan GitLab. Jadi setiap hari saya push kedua, GitHub and GitLab. Buat apa? Yaitu karena berbeda-beda kebutuhan orang-orang kan. Saya suka di GitHub, ada yang suka GitLab. Nah, ketika ada yang bertanya, oh ini project saya ada GitHub, ya share GitHub. Ada yang bertanya ini, share GitLab-nya gitu. Jadi saya biasanya push kedua. Jadi bayangkan saja, mungkin teman-teman bisa bayangkan berarti kalau ada 10 minimal. Karena kalau di GitHub itu kan 20 baru hijaunya bagus. Tapi kalau di GitLab itu 10, ini ada itunya kan, ada hitungannya. Kalau ingin biru pekat berarti 30 commit per hari gitu pushnya. Tapi kalau GitLab per commit. Ya ini ada karena ya udah lama gitu kan, udah biasa. Oh berarti saya tahu patternnya. Bahkan teman-teman saya bilang, wah itu mah cuma CRUD. Ya so why not? Kalau misalkan cuma hanya hello world ataupun CRUD doang, tapi kalau teman-teman bermanfaat ya why not? Kita coba, kita yang bisa kita lakukan ya ini. Untuk sementara ya ini gitu aja. Jadi teman-teman jangan kasarnya saya sebagai anggaplah komunitas juga, ngapain sih cuma komit doang, cuma komitnya cuma gitu doang. Udah mungkin bagi ente itu tidak bermakna, tapi bagi teman-teman yang lain sangat bermakna. Betul. Makanya saya membahas di sini pentingnya kita join di komunitas sebagai software developer. Itu bentuknya pentingnya gimana teman-teman? Nah gini, berarti udah masuk ke intinya. Kita ini sebagai developer ya, kita yang teman-teman yang developer ataupun yang ada di dunia IT lah gitulah, bukan hanya developer saja. Kita itu sebelum jadi senior, sebelum jadi jago, pinter istilahnya, kan kita merangkak dulu karir kita ini sebagai junior, belajar. Kita juga mengalami ini cara setting Java, setting ini, setting itu, A, B, C. Kita juga mengalami error. Nah, kita merasakan nggak ketika teman ada, misalkan ada yang di grup, ada yang nanya seperti itu seperti mengingatkan kita pada masa lalu gitu. Dulu saya juga seperti ini. Nanti kalau saya sudah bisa, saya akan ngasih tahu teman-teman kalau saya bisa, ini loh caranya seperti ini. Jadi ada yang berkata sama saya, Kang, itu kok cuma pertanyaan ini basic atau gimana di JVM atau gimana. Hey bro, man gitu. Mungkin bagi ente itu basic, ya memang basic itulah, mungkin tidak bermakna. Tapi bagi teman-teman yang lain itu sangat bermakna gitu. Coba bayangkan, ketika kita ada masalah, ya saya stop sharingnya dulu ya, kita ngobrol lagi. Bisa dipindahin kok, nggak usah. Oh iya bisa dipindahin juga. Jadi kita bisa bayangkan gimana, saya stop dulu lah, biar enak dulu. Jadi kita bisa bayangkan gimana
ketika teman-teman yang lain mendapatkan kesulitan, kalau kita ada di posisi mereka sebagai yang mencari jawaban gitu dari pertanyaan-pertanyaan ataupun masalah-masalah dia dari ngoding. Kalau saya sebagai Java, sebagai JVM berarti saya ngoding Java, ada masalah, terus saya mencari jawaban kemana saya harus bertanya. Teman nggak ada yang bisa ditanya misalkan karena belum bisa kemana? Berarti ke grup. Ya kalau zaman sekarang banyak lah, ada YouTube, ada Google. Coba bayangkan pada saat itu 2010-an, anggaplah 10 tahun kita flashback 10 tahun. Zaman saat itu hanya ada Facebook itu. YouTube belum ada. Welcome my tutorial, belum ada itu. Belum masuk lah. Atau balik lagi sama programmer zaman now, belum ada ya? Belum ada programmer zaman now. Belum ada saat itu. Masih mencari sesuap. Masih sama-sama gitu. Rantau di Jakarta. Sama-sama. Jadi ketika ada yang masalah, lalu kita dijawab. Misal kita sebagai yang bertanya di grup, masuk ke grup, mencari mau apa kita datang ke grup. Berarti kan ingin mendapatkan jawaban istilahnya itu. Kalau kita lagi error, gimana project lagi error, teman nggak ada yang bisa ditanya ataupun teman bisa ditanya tapi dia nggak jawab ataupun lu ngapain sih nanya seperti ini ataupun teammate gitu kan, sebagai developer biasanya bekerja sebagai tim, bagi tim 2-3 orang gitu kan, ini nggak ada bisa ditanya kemana, maka tempat bertanya adalah ke grup gitu. Ketika kita bertanya ada masalah A terus ada yang menjawab, coba bayangkan bagaimana perasaan kita. Senang kita. Alhamdulillah, senang banget, senang bahagia, senang rasanya, hati kita riang gembira gitu kan, ajret-ajretan kalau bahasa Sundanya. Jadi wah, ada yang jawab, walaupun jawaban itu belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan, tapi ketika ada yang ngerespon, waduh, berjuta rasanya gitulah, berjuta rasanya. Alhamdulillah. Apalagi kalau sampai sesuai, wah seperti waduh saya mendapatkan hasil ini, alhamdulillah nih saya mendapatkan. Nah itu coba bayangkan kita ada dalam posisi mereka. Nah kita sekarang anggaplah udah jadi senior, anggaplah udah jago, lalu kita ngapain loh? Itu sama seperti kamu nggak tahu kacang lupa akan kulitnya, kasarnya itulah. Kacang lupa akan kulitnya, kalau menurut aneh ya sebenarnya. Ente kan sebelum jago seperti ini tuh ngalamin fase-fase di mana error, terus mandek, stuck, stagnan, nggak bisa nanya, lalu nanya ke grup, lalu dapat jawaban dan itu cocok. Nah itu makanya saya merasakan seperti itu. Saya juga lahir di dalam grup, saya masuk ke Milis, saya masuk ke dulu Java itu dilatih oleh teman-teman yang pada senior-senior sekarang. Nah saya mau menjadi bagian dari perubahan itu di komunitas. Apa dengan cara saya join, kemudian kita membuat forumnya, membuat grupnya, supaya teman-teman itu kalau mau bertanya sinilah, tapi tentu saja dengan cara bertanya yang baik dan sopan gitu. Biasanya teman-teman yang masalah kuliah, bolehlah bertanya masalah kuliah, tapi jangan ada ya teman-teman yang lagi kuliah, dipoto, di screenshot, lalu masukin ke grup, ya nggak pasti, nggak akan dijawab, malah akan dibully gitu kan. Kalau pertanyaan kuliah jangan itulah maksudnya, kan nggak boleh bertanya. Tapi apakah kita sudah melakukan seperti ini, kita sudah melakukan implementasi seperti ini, tapi ada masalah loh di sebelah sini, kira-kira apa ya masalahnya, apa ya jawabannya dari teman-teman. Nah mungkin seperti itu. Ini jangan mentang-mentang kita kasarnya itu, ini para JVM, para guru-guru Java ada di sini nih, ada di grup nih, pasti saya dapat jawabannya. Udah, langsung screenshot, langsung masukin persoalan-soalnya, ya udah pasti dibully. Itu kan mempermalukan diri kita sendiri sebenarnya. Biasanya gitu. Makanya selalu memberikan pengarahan, aduh jangan, kalau masalah soal seperti itu jangan, lebih baik kita share masalahnya apa, kemudian apa yang telah kita lakukan, baru di sana bertanya, mencari pendapat seperti itu gitu. Jadi komunitas ini sangatlah penting. Bahkan mungkin ya namanya juga manusia ya, seperti kata Aristoteles ya, manusia itu zoon volition gitu. Manusia itu ya orang yang membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian.
kita adalah sebagai developer bagian dari dunia IT, nggak mungkin tidak memerlukan orang lain. Oke lah, Kang, saya mah kan setiap hari remote, nggak pernah ketemu orang. Oke, tidak pernah ketemu orang itu memang tidak pernah ketemu face to face, tapi kan berinteraksi. Coba ente sendirian aja, nggak ada teman, nggak ada di ya mungkin dunia nyata nggak ada. Kemudian dunia maya juga nggak ada. Ngapain gitu kan? Jadi ini komunitas itu sangat penting. Bahkan orang-orang yang anggaplah tidak pernah keluar rumah, dia keluar rumah itu hanya untuk ya makan, keluar aja ke toilet, makan gitu aja. Tapi kan tetap dia tergabung dalam suatu komunitas gitu. Kalau orang bilang, wah kenapa dia remote ya pasti karena dia punya teman gitu. Saya suka mendapatkan teman-teman saya jago-jago banget lah. Di Java itu udah pada jago-jago banget. Tapi ketika saya ajak, Kang, tuh ente jago banget, udah aja bantu kita share, misalkan ada masalah, join biar bisa bantu teman-teman yang lain. Ngapain itu mah pertanyaan-pertanyaan basic. Aduh, ya Allah. Itu saya selalu bilang kan, antum, ente bisa jago seperti ini, kan sama juga kita mengalami hal-hal yang seperti teman-teman yang lainnya. Tapi ketika ada yang error, ada yang bertanya, lalu kita menjawabnya dengan baik, memberikan respon, dan sampai alhamdulillah kalau sampai solve gitu kan, alhamdulillah, wah itu menjadikan suatu pahala bagi kita, ilmu yang bermanfaat lah gitu kan, ngasih tahu teman-teman cara solusinya gitu. Makanya mungkin bagi yang junior, mungkin ada yang setting ataupun error bisa sampai semingguan, ada saya pernah lihat. Tapi kalau karena kita ini kebetulan kasusnya sama, wah itu mah cuma sejam aja, udah dibenerin 1 jam beres. Kang, saya ini udah error 1 minggu ini, ternyata bisa 1 hari doang atau 1 jam aja. Bagaimana perasaannya kita sebagai yang membantu? Ya, nggak apa-apa. Ini memang error memang seperti itu kata saya. Dulu juga saya seperti itu, makanya saya tidak mau teman-teman seperti saya dulu karena nggak ada yang membimbing misalkan. Ya udah, makanya mentor itu adalah perlu. Komunitas IT itu sangat penting, apalagi zaman sekarang. Wah, zaman sekarang mah banyak sekali komunitas. Nah ini saya share lagi. Ini share lagi. Jadi warnanya chat. Nah, ada lagi mungkin teman-teman yang belum tergabung bisa lihat sini. Oke. Bisa lihat ini GitHub, ini GitLab saja. Ini link tree saya. Jadi kalau mau ngobrol-ngobrol ataupun gimana, ini tinggal link tree.henny-Sandika. Kemudian saya bikin juga s.id/groups. Udah kan? s.id/group. Ini akan muncul brang. Abrakadabra, bismillahirrahmanirrahim. Pak Tarno atau Simsalabim. Nah ini, saya makanya dari saat itu, maka saya buatlah list all Telegram group. Ini adalah kumpulan grup-grup Telegram, kebanyakan dari IT sih, dari IT yang ada di Indonesia. Nah ini saya buatkan, dia ada list, ada programmingnya sekarang udah banyak ya. Android, kalau yang ini ada digolongkan per bahasa pemrograman, kemudian ada yang misalkan ini Android aja. Android Bandung, Nasional, Lombok, Medan, Surabaya, dan lainnya. Ada yang Agile, kita bilangnya Agile atau gile. Gile lo. Nah, banyak loh Agile. Assembly, ini Bash, C++, Crystal, Dart, Elixir, dan masih banyak yang lainnya. Ini banyak. Jadi gimana Kang cara buatnya? Ya memang kalau antum follow GitHub saja, ini kan udah ada di sini. Saya pin di sini kan, list all programming. Tapi kalau antum tahu, sebenarnya biar saya mudah, s.id/groups. Itu. Jadi ini, kalau antum, teman-teman sekalian punya grup, misalkan di Telegram, dan belum ada di sini, bisa aja tinggal pull request di sini. Oh, siap. Info kode harus nambah di situ. Masuk di sini, tapi lihat aja
kalau membernya itu disarankan ada 100 minimal. Nah, why? Ngapa harus 100? Kalau anggap aja itulah standar, bukan standar baku, tapi kalau ada 100 orang berarti ini tervalidasi. Valid berarti grup ini gitu. Karena kan ada yang main-main gitu kan. Kalau ada 100 orang berarti ini sudah valid. Ini ada aturan-aturannya gitu. Jadi tinggal pull request, nanti Anda review, udah bagus. Terus syaratnya lagi adalah grupnya itu harus bertipe public. Ente mau share grup, tapi grupnya private. Ini mau sharing atau mau apa ini grup apa istilahnya. Jadi grupnya itu harus public. Biar orang lain itu bisa join langsung direct gitu kan. Tinggal diklik, klik langsung join gitu. Tetot gitu. Udah ada. Jadi silakan di pull request, dimasukkan grup-grupnya, grup-grup yang Anda punya, nanti saya review, kalau bagus ya udah saya merge gitu. Gitu loh teman-teman. Jadi saya sudah menyiapkan semua link-link ada di sini. Ini udah 4 tahun lah, ya wajar lah gitu. Biar orang lain itu dulu kan Telegram belum tenar seperti zaman sekarang, seperti zaman now. Telegram itu apa sih Kang Telegram? Gimana sih pakainya? Belum seperti sekarang. Jadi saya sarankan biasa ke teman-teman, saya juga sebenarnya bisa gitu kan, bisa buat Telegramnya gampang. Kalau buat Telegramnya maksudnya grup-grup ini kan saya juga bisa bikin, hanya buat aja Android ataupun Agile, Assembly ya bisa. Tapi kalau saya tidak setiap hari ngoding di sana, saya bukan bagian dari sana, itu nggak main hatinya. Ya kita kan ini programming main hati. Programming itu kan main hati juga, antara hati gitu kan. Udah kayak lagu Andra and the Backbone ya. Andra and the Backbone gitu. Jadi main hati. Ini programming kita main hati. Berarti sama seperti Naruto aja. Naruto juga punya jalan ninjaku. Inilah jalan ninjaku dengan jadi Hokage. Nah, kita juga sebagai developer kan punya jalan ninja kita, punya jalan jadi programmer kita sebagai developer. Ada yang mau jadi apa? Yang jadi Java developer, ada yang mau menjadi PHP, ada yang mau IT-nya mau apa. Itu kan banyak sekali jalan ninjanya, banyak sekali. Jadi tinggal kita milih kita cocoknya di sebelah mana. Nah, kebetulan saya dari awal kebanyakan di Java gitu. Jadi kebetulan aja. Tapi sebagai ya kasarnya itu sebagai dari awal saya professional hire as a Java developer. Tapi saya juga belajar yang lainnya. Belajar, tapi belum sedalam yang lain mungkin ya, karena saya kebetulan dari awal project-nya terus Java gitu, kantor terus Java, kebetulan belum pernah pindah-pindah yang lain. Begitu teman-teman. Jadi kemanapun Anda berada, Anda sebagai orang IT ataupun lagi kuliah, biasanya butuh mentor. Kalau IT butuh mentor, karena kan ya mungkin ada teman-teman kakak kelas kita yang sudah jauh, kasarnya itu sudah marang melintang di dunia IT, sehingga kita perlu mentor. Saya ini IT tapi ditanya ngoding nggak ngerti, disuruh ngoding nggak bisa, ditanya DFD pusing. Jadi saya gimana nih? Saya andilau antara dilema dan galau gitu, gimana? Nah, tadi juga seperti itu. Makanya perlu mentor. Makanya saya punya teman usianya jauh di atas saya. Dia seorang guru. Kemudian Hen, saya ingin ngoding. Dia bukan IT, dia non IT. Kang, saya ingin belajar IT. Kira-kira saya bisa nggak? Saya bilang manjada wajada aja. Siapa yang bisa sungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Bismillah, sok nanti saya bimbing. Kemudian apa materinya? Materinya saya kasih, ini nonton YouTube, ini Google, ikut course. Nanti kalau ada masalah tinggal nanya. Ya karena kebetulan ya mungkin dari hati, tadi saya bilang dari hati, kata Andra and the Backbone. Jadi dia baca materinya per halaman, ada masalah dia nanya, Hen ini masalahnya apa ya? Oh ini doang, ini. Nah alhamdulillah sekarang udah 6 bulan, sekarang udah bisa Java, udah bisa Spring Boot, udah bisa PHP, udah bisa Laravel. Alhamdulillah udah lancar, udah kasih project. Nah coba ini kerjakan ini, coba kerjakan ini, sudah lancar. Jadi ya sekarang kan banyak online course ya. Orang yang bukan non IT lalu ngoding IT gitu, lalu ngoding lah istilahnya.
masuk ke dunia IT. Bisa. Itu banyak contohnya. Yang penting pertama adalah punya mentor yang tepat. Makanya ini kan di Cardpolitan ada untuk seperti itu. Nah itu karena Eko salah satunya. Eko sekarang salah satunya juga. Tinggal Kang Hendy yang belum nih. Tembak langsung. Nah ini kan ngapain sih? YouTube juga ada gratis, Google tinggal bertebaran di sana materi-materinya. Hey bro, ya beda lah. Ente kalau mau ke Bandung, dari Bandung ke Jakarta banyak pilihan. Bisa naik kereta. Kalau banyak duit, naik pesawat. Jalan kaki, saya juga bisa. Tapi hasilnya berbeda. Sama belajar IT juga. Ente belajar sendiri, ya bisa. Saya mah sukanya baca aja sendiri, autodidak, masalah IT ngoding. Bisa. It works. Tapi alangkah baiknya kalau kita punya mentor yang menjelaskan ataupun yang menunjukkan arah kita. Mungkin kita pernah tersesat gitu. Sampai terjatuh dan tak tahu jarak arah pulang, mungkin kata lagu mah gitu kan. Sampai tersesat, nggak mana nih arah pulang, ini pusing kemana, dulu seperti itu. Nah, dengan membeli course ataupun ikut komunitas, kita tahu walaupun nanti ada mentor, ini siapa yang kira-kira yang pas untuk kita ikuti, untuk kita kasarnya itu minta petuahnya, minta nasihatnya masalah IT. Nah, ini untuk menjelaskan. Maka dengan gabung komunitas, kita tahu siapa saja orang yang ini kayaknya jago nih. Minimal seperti itu, walaupun belum tentu aslinya ya. Tapi dengan cara dia menjelaskan, dengan kita nonton YouTube-nya misalkan ya, kayak programmer zaman now gitu. Kayak Google gitu kan. Itu akan terasa beda gitu kan. Nah, sama apalagi yang ada course yang berbayar, itu kan berarti apa bedanya dengan yang ada di YouTube yang gratis. Nah, itu kan sangat berbeda sekali gitu. Makanya sekali lagi saya tekankan, teman-teman yang ada di dunia IT, kalau teman-teman nggak mau join komunitas, itu seperti ada yang kurang. Kayak seperti sayur tanpa garam, ya, kasarnya itu. Jadi ada yang hampa, ada yang hambar. Apa yang saya rasakan ini sebagai orang IT, tapi nggak suka berkomunitas gitu. Makanya sekali lagi penting sekali kita masuk ke dalam komunitas itu, di mana kita bisa tahu kepada siapa kita bertanya, apa yang harus ditanyakan, gimana cara menjawab gitu kan. Nanti tahu siapa nih di grup ini, siapa jagonya, kasarnya seperti itu. Ya walaupun sebenarnya di luar sana itu, misalkan saya share aja yang ada di GVM misalkan. Grupnya cuma ada ya 7.000 lah, 7.000 member. Paling yang aktif itu hanya 50-an lah, let's say 50-an yang chat gitu, ngobrol, ada pertanyaan dijawab, ada masalah kita jawab ya 50-an. Tapi kan yang lain bisa monitor, bisa apa yang sedang dibicarakan ini apa. Jadi tahu ini ya tiap ada yang bertanya dia jawab terus. Nanti kalau ada pertanyaan saya nanya aja. Ya yang penting jangan japri lah, maksudnya jangan japri. Karena saya publish di GitHub itu, saya jadi dapat japri dari mana? Dari seluruh dunia. Banyak yang japri. Dari mana? Saya dari Senegal. Rata-rata minta apa kalau yang japri itu? Ya, karena kan saya share coding itu ya di GitHub. Saya share GitLab saya, GitHub saya, codingnya. Jadi tanya, hey Hendy, I see on your GitHub project misalkan ada error, saya ada error nih, kasusnya seperti ini, gimana caranya? Ya kalau saya lagi magabut, lagi nggak ada kerjaan ya saya bantu. Kalau lagi sibuk, sorry bro, I'm so busy, nanti aja kalau ada waktu. Oh why not? Dari Senegal, dari Afrika Selatan, dari ada Rusia. Karena bentuknya kan sukarela ya, jadi bentuknya emang ngebantu emang sukarela gitu kan. Jadi bayangkan kita, hey man, ternyata kode saya itu sampai sana. Ya memang GitHub kan seluruh dunia maksudnya. Tapi saya tidak menyangka bahwa ada yang baca. Kerennya, mantap. Ya, saya kira kan saya iseng-iseng gitu loh. Saya cuma iseng-iseng, ini keseharian yang biasa ditanyakan, biasanya masalah ini saya buat gitu GitHub-nya. Ternyata ada yang baca, ada yang nge-clone, ada yang nyoba, kemudian sampai nanya, tolong dong. Wah, yang udah jelas dari India lebih banyak itu kan, yang japri-japri yang masih kuliah ataupun yang mungkin bukan IT.
dia ada yang S2, S3, dia mau ngambil masalah tertentu, kemudian dia perlu Java, perlu nasihat anggap kasarnya itu dari seorang Java developer, ini harus seperti apa, saya kasih. Jadi saya tidak menyangka sama sekali bahwa ternyata kode saya ada yang baca dan digunakan di seluruh dunia gitu minimal gitu. Alhamdulillah berarti banyak yang merasakan manfaatnya. Oh berarti ada manfaatnya. Walaupun kata teman saya, ngapain cuma CRUD doang? Ya mungkin bagi ente tidak bermanfaat karena mungkin ente udah jago, ngapain CRUD gitu. Anda bilang ya ada yang kuliah, dikasih tugas, tolong buat CRUD, bukannya jadi contekan, bukan ya maksudnya, bikin CRUD pakai Java, Spring Boot. Kebetulan Kang, ada yang cerita ke saya, Japri, ternyata Kang, ya proyek yang saya butuhkan semuanya ada di Akang katanya. Ya alhamdulillah berarti masalahnya kan codingnya ada, masalahnya berarti gimana misalkan coding ini berjalan, apa itu fungsinya seperti ini. Ya ketika saya udah tuliskan di readme-nya cara menjalankannya seperti ini, kodenya adalah proyek ini bla 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 gitu kan, udah jelaskan. Jadi berarti kompleksitasnya sudah berkurang. Harusnya daripada riset lagi, kemudian baca lagi udah nyoba error. Ini kan sudah clone, jalankan, udah. Kita tinggal belajar bagaimana how does the program itself running, bagaimana program itu berjalan. Oh, berarti ini seperti ini. Jadi banyak sekali yang curhat ternyata bermanfaat. Oke. Saya sudah 1 minggu, bikin project error terus. Itu mah cuma 1 jam. Kang cuma 1 jam. Ya mungkin ya karena saya setiap hari pakai Java, udah tahu ini mah sejam doang beres. Ya saya udah 1 minggu Kang, udah nangis. Tapi emang itu prosesnya loh, ya kan? Emang prosesnya gitu. Prosesnya dari sana gitu, ya apa-apa. Saya juga mengalami apa yang ente alami gitu, yang ente alami. Ngodingnya 1 minggu, error masih belum error, saya belum nggak tahu harus nanya siapa, sampai saya dikenalkan katanya, ini aja join di grupnya Kang Hendy, apa? Java JVM user group. Ya saya ketemu sama Kang, kemudian saya baca pin message-nya, kemudian ada GitHub-nya, kemudian saya lihat ternyata ada project-projectnya banyak sesuai yang saya inginkan, kebetulan ya berarti jadi alhamdulillah ini 1 jam saya beres. Nggak percaya, coba saya buat ini projectnya ini udah beres. Kang saya 1 minggu error. Aduh ya nggak apa-apa katanya, nggak perlu. Kita sebagai senior, kasarnya itulah senior Cile, sebagai yang udah lama di Java, ya nggak apa-apa, kita nggak perlu underestimate, gini aja nggak bisa, jangan gitu. Kan sebagai kita memberikan semangat juga kepada para junior, kasarnya itu kepada para junior, apalagi ya tahulah Java ini adalah bahasa yang killer. Orang bilang kalau Java itu orang Java belajar Java pusing, padahal benar sih Java itu memang pusing. Tapi ya saya dulu kuliah, mungkin tahulah teman-teman yang kuliah itu, kalau saya kebetulan kuliah IT, kalau belajar OOP Java itu langsung otaknya pada gini, panas pada gini nih, pada saya di kelas gitu, teman-teman yang lain gitu pada pusing. Ya benar-benar tuh, tapi tergantung sebenarnya, tergantung dari dosennya, tergantung dari kitanya, tergantung siapa yang menyampaikan gitu kan. Benar. Jadi setuju. Memang Java itu susah, mungkin kebetulan bukan saya bukan menuduh siapa-siapa. Kebetulan saja antum teman-teman belajar Java dari orang yang salah. Gitu aja gitu. Jadi tidak ada materi yang susah, tidak ada materi yang rumit, yang ada hanya adalah guru yang salah. Gitu. Kang ini mau nanya, kan tadi kalau misalnya kita aktif di grup terus ada pertanyaan, ya udah dijawab aja karena memang itu bentuknya kita saling tolong-menolong di komunitas itu kan. Terus kalau Kang Hendy sendiri bisa nyebutin nggak sih, maksudnya sepengalaman Kang Hendy selama ini, etika yang baik seseorang di komunitas itu yang benar-benar bikin kondusif itu kayak gimana? Oh iya, ini karena pengalaman juga di grup banyak orang yang suka bikin risuh, bikin misuh gitu. Pertama, kalau masuk ke suatu grup apapun, mau JVM, user group, mau any group, pertama perkenalkan dulu. Hai Kak, halo semuanya, nama saya adalah Uzumaki Naruto, saya dari Konoha gitu kan, misalkan saya belajar ini. Pertama ya perkenalan dulu, kemudian lihat role-nya di grup,
rule-nya di grup. Dulu ketika ya Telegram belum sebanyak sekarang, belum se-hype, belum semasif sekarang, orang kan join kemudian nggak pakai username, nggak pakai foto, maka ketika ada Telegram saya nggak enak nih, saya rasakan kalau ada orang join nggak pakai foto, nggak pakai username, saya bagaikan ngobrol dengan robot. Sama bot. Suka sama robot karena nggak ada fotonya gitu kan. Udah saya buat rule, siapa yang join mohon di set username biar bisa di-mention ini siapa orangnya. Betul. Dan ada fotonya. Oh ini karena kita ya tadi saya belum jelaskan bahwa di GVM itu setiap bulan suka mengadakan GVM meetup. Jadi kopdarnya para GVM, bahas anu, bahas A, bahas B gitu. Nah kan kita coba bayangkan, kita bertanya di grup, kemudian ada yang menjawab. Nah ini kita ingin kopdar pada saatnya kita ketemu dengan kasarnya itu idola kita misalkan ya. Saya bilang meet and greet. Yang banyak ngebantu di grup gimana gitu. Oh ini saya karena sering meet up gitu kan, saya sebagai CEO, Chief Operating Officer yang ngatur meet up, GVM meet up, DevOps, Kotlin. Ada ketemu, pada salaman kasarnya itu. Kang Hendy. Oh, ini manggil Kang, berarti kan kata manggil Kang. Oh, berarti sering ketemu. Minimal di grup. Kata kuncinya harus ada Kangnya, Kang Hendy. Bebas. Saya bilang bebas, tapi kalau ada yang manggil Kang, saya udah jelas. Oh, ini berarti circle saya. Tandanya itu dia sering berinteraksi dengan saya lewat grup, tahu saya, baca di grup, baca GitHub, join grupnya, kemudian di GitLab. Jadi, oh ini Kang, saya member juga di GVM. Oh, alhamdulillah ketemu Kang Hendy. Ini siapa ya? Oh, saya ini A, yang foto profilnya cewek cantik. Oh, yes, ya oh ini gitu kan. Jadi kan kalau fotonya bukan kita sendiri kan kita tahu ini yang mana ya, namanya ini Joni tapi foto profilnya waktu itu kucing ya. Oh ini aslinya. Jadi kita masih muter-muter dulu gitu. Walaupun ya boleh sih katanya saya, yang penting ada fotonya. Kalau lebih baik ya fotonya cewek cantik biar enak dilihat. Boleh kata saya juga. Oke. Tapi kalau kita foto profilnya foto kita sendiri, ketika kita kopdar, ketika kita meet and greet istilahnya itu, kita jadi mengbang, oh ini ya misalkan Kang Yudi yang suka tanya, ya Kang saya kemarin dibantu sama Kang Hendy, saya sampai dapat nilai A, alhamdulillah gitu, ini karena bantu Kang Hendy, alhamdulillah berarti saya bermanfaat. Bahkan kemarin Lebaran ada yang ngirim banyak bolu, banyak yang kue Lebaran, ini Kang dari satu kelas katanya. Ternyata GitHub saya dipakai satu kelas karena tugas-tugasnya ini. Jadi dia join ke grup, kemudian ada tugas dari dosennya, katanya dosennya nggak benar jelasinnya, maksudnya nggak tahu lah, mungkin dosennya jelasannya kurang begitu mengenal sehingga kita sekelas nggak ada yang paham. Ternyata mereka minta saya untuk join meeting. Waktu itu karena saya lagi magabut, saya langsung dibantu join meeting, join Zoom link, saya bantu ini harusnya seperti ini. Satu kelas dibantu, jadi alhamdulillah katanya kita semua lulus. Alhamdulillah berkat Kang Hendy. Ya alhamdulillah berarti gitu. Jadi banyak sekali kasus-kasusnya seperti itu. Mungkin sekali lagi, mungkin bagi teman-teman yang lain, itu mah sepele, itu mah cuma crow doang, cuma hello world. Tapi ingat, informasi itu menjadi informasi yang bermanfaat bagi siapa? Bagi yang membutuhkan. Mungkin bagi ente tidak bermanfaat, tapi bagi orang lain itu bermanfaat. Gitu. Bagi kita ini tidak jadi informasi karena kita tidak penting. Betul. Tapi bagi teman-teman yang lain, yang di sana dan jauh di sana, itu bermanfaat. Karena kenapa? Kenapa? Karena dia sedang mencari suatu jawaban. Nah, saya berprinsip seperti itu. Jadi walaupun saya setiap hari one day, one commit ke GitHub, gitu kan, mereboisasi, menghijauan terus di GitHub, di GitLab. Banyak yang membuli saya, emang nggak ngaruh gitu. Saya udah 5 tahun ini udah dibully kayak gini, udah biasa. Ngapain tuh push cuma hello world doang. Jadi saya berprinsipnya mungkin bagi antum tidak bermanfaat, tapi saya yakin di luar sana ada teman-teman yang sangat. Betul. Itu aja prinsipnya ya, teman-teman. Daripada ngebuat orang lain nunggu debug sampai seminggu nggak kelar-kelar ya, kita bisa ngasih solusi yang bisa menghemat waktu mereka belajar gitu kan. Ya mungkin pada saat ini yang bisa saya kontribusikan
ya baru GitHub dan GitLab itu project-projectnya. Saya belum sampai yang lainnya, bukan bikin blog, bikin vlog YouTube, nggak ada waktu, belum ada waktu saat ini. Terus kan, itu. Terus kan kalau misalnya tadi kan tipsnya untuk menjaga etika di grup, apalagi grup virtual ya, karena kan kita harus bisa dengan baik menjaga tetap bisa komunikasi yang baik. Kemudian ketika udah aktif di grup atau di komunitas tertentu, ini ada pertanyaan, gimana caranya menjalin relasi yang baik sama orang-orang yang senior gitu, atau nggak sama tokoh-tokoh lah. Tipsnya apa nih, biar, karena kan kadang kita suka minder gitu mau deketin tuh, atau nggak mau kenalan juga minder gitu. Apalagi orang seniornya cewek cakep gitu ya, kan lebih minder lagi gitu. Biasa. Gitu. Ya betul. Ya di grup itu ya memang biasanya ya pada ngejapri saya, Kang, ini pertanyaan ABC banyak sekali. Ente kenapa ngejapri aneh? Kalau japri aneh berarti aneh japri invoice-nya, katanya di grup aja. Kalau japri invoice. Bener. Kalau aneh japri berarti aneh membantu ente invoice gitu. Aneh bilang, enggak kan, kalau di grup itu ya? Malu gitu, kalau di grup itu malu, banyak yang seniornya, saya takut dibully. Nah ini juga jangan takut dibully. Kita tahu bahwa kita akan bertanya, kita punya masalah, tapi sampaikanlah dengan baik pertanyaannya, misalnya ya. Jangan, kalau di grup saya kebetulan nggak boleh panggil suhu karena kita bukan temperatur, nggak boleh panggil adan gitu, nggak boleh. Ya, kalau saya sih nggak, secara pribadi nggak apa-apa. Tapi di grup-grup yang saya kelola ada miminnya banyak, bukan hanya saya saja, jadi banyak, kita konsensus. Teman-teman mimin yang lain, mimin dan momod bilang bahwa jangan pakai suhu, jangan pakai gan, jangan pakai subes, langsung aja Kang atau Pak, Mas gitu aja lebih enak, yang baik. Ya udah, makanya sebut nama yang sopan, Pak, Mas, nanti kecuali kalau saya kan udah dikasih tahu kalau kata kuncinya adalah panggil Kang, biar tahu oh ini circle saya. Jadi join, tanya dengan yang baik, baca rule-nya. Kalau bisa, kalau bertanya, kita udah punya materinya dulu, kita googling dulu, searching dulu materinya R&D, sehingga jangan bertanya kalau bisa. Memang ada yang malas di zaman now itu. Berarti pertanyaan itu udah selesai kalau di Google gitu, di googling itu beres. Cara connect database pakai Spring Boot udah beres. Tapi memang ada mahasiswa yang kita bilang let's say very lazy, ada yang malas tuh googling. Dia memang ada materi seperti itu. Saya nggak marah biasanya. Tapi in the end of the day biasanya saya kasih tahu misalkan nggak boleh kayak gini, nanti itu pertanyaannya bisa di googling, tapi nanti kalau ada masalah nanti japri aneh aja biasa, tapi ya saya di grup dulu, nanti kalau ada masalah nanti nanya aneh boleh, nanti aneh kasih jawabannya seperti ini, tapi nanti harus ada usaha dulu, ada sejauh mana ya belajar gitu, nanti kita kasih jawabannya. Nanti juga sama seperti itu, saya juga banyak mentorin lah teman-teman yang bukan IT, kemudian dia ingin belajar, yang kasarnya itu, Kang saya dulu belajar Java pusing banget katanya, terus saya nggak mau belajar lagi sejak saat itu, sejak saya tahu bahwa Java itu pusing, OP itu pusing, maka saya memutuskan saya tidak mau lagi belajar Java. Wah, ternyata kita ketemu ya kita di grup ngobrol, kemudian banyak ya lihat yang lainnya, Kang ternyata saya dulu salah, ternyata saya mendapatkan guru yang salah, dosen yang salah. Ternyata saya bukan mau menjelekan ataupun mengangkat diri sendiri, ternyata ketika kita bertemu dengan orang yang tepat, mentor yang tepat, ternyata kita bisa membuka cakrawala kita yang dulunya tertutup, kemudian cara berpikir yang baik gitu. Teman-teman, kita lihat, kita tahu bahwa kita kalau dijelasin sama dosen, misalkan ya memang ada yang cerita, dosen jelasin OOP bla 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 pusing, padahal itu 3 SKS, kita belajar 6 bulan. Tapi ada yang misalkan di grup ada yang, contohnya saya sebut aja misalkan kayak Pak Endi gitu kan, kayak Pak Endi suhu kita di grup GVM, kalau beliau menjelaskan itu kita langsung paham, kok bisa seperti itu. Nah itu kalau itu sih masalah anugerah, that was a gift.
jadi dijelasin sama dosen nggak paham, tapi dijelasin sama beliau kok enak banget ya, kok saya jadi tertantang, saya jadi enak belajarnya, saya jadi wah itu dia, itulah the power of mentoring, the power of konsultasi. Jadi kita tahu dari mana bahwa beliau bisa seperti itu? Ya karena kita join ke komunitas sehingga kita tahu kita cocoknya dengan mentor siapa. Ada yang cocok dengan mentor A, tanya sini malah dimarahin. Tanya si B malah dimarahin. Ternyata pas nanya misalkan nanya ke si A, ke C, enak nih. Oh berarti kita cocok. Udah match gitu. Udah klik. Oh berarti kalau sudah cocok, ya langsung ke penghulu kita KUA nikah langsung gitu. Nikah dengan bahasa kita itu. Jadi kalau udah cocok biasanya enak, kita menjelaskannya enak. Kasarnya itu kalau kita sudah cinta, kita dimaki-maki, dimarah-marahi, kasarnya digoblok-gobloki juga. Kalau kita udah cinta, tetap aja sayang. Nah itu dia. Makanya penting untuk kita join ke komunitas. Lalu kita dari komunitas kita bisa tahu mentor yang tepat itu siapa bagi kita. Karena berbeda-beda orang itu. Ada yang suka nonton YouTube, mentor belajarnya. Ada yang suka baca artikel. Ada yang suka offline, nggak suka online. Google nggak suka, YouTube nggak suka, course nggak suka. Tapi ada yang suka offline, belajar bersama-sama ada. Nah, tinggal kita memilih. Kita itu masuk dalam tipe yang mana? Yang suka offline atau yang online? Yang online itu mana? Ada yang googling, artikel, atau YouTube. Nah, tinggal kita memilih dan memilah kita ini ada di tipe yang mana. Gitu sih. Mantap. Nah, Kang, terus ada pertanyaan juga nih. Mantap kan kok. Nah, kalau misalnya nih, kita lihat dari komunitas ini kan hidup dari dulu dengan platform yang ada, misalnya Checklist, terus sekarang kita udah pindah ke Facebook, pindah dengan platform lainnya, WhatsApp juga banyak lah, Telegram juga, dia WhatsApp cuma ada 10 orang ya. Telegram, Slack, bahkan sampai ke apa ya, satu lagi tuh yang Discord, kan banyak ya ada yang luar negeri pakai Discord. Di Discord bisa karaokean bareng soalnya seru. Betul. Nah, dengan kondisi COVID sekarang, kita coba relasi dengan kondisi COVID sekarang, kita tidak bisa melakukan meetup secara leluasa seperti dulu saat ini gitu, bisa ketemu di kafe mana atau nggak ada yang sponsorin ketemu di mana gitu ya. Akan tetap rame nggak sih dengan komunitas seperti ini? Maksudnya rame itu dalam artian kan mereka jadi tidak ada hubungan fisik nih, kadang ada hal yang hilang tuh kayak ngerasa dekat jadi biasa aja nih gitu kalau online. Nah biar ngejaga mereka tetap intens seperti ngerasa ketemu langsung, ada tipsnya nggak sih misalnya untuk komunitas lain juga gitu? Yang lain saya nggak tahu, tapi kalau yang di GVM ya balik lagi ya, karena GVM ini Java sendiri sudah 25 tahun ada di dunia, dan Java User Group itu udah 20 tahun di Indonesia. Let's say kalau kita runut dari pertama kali Java datang ke Indonesia, yang saya tahu dibawa sama France, kemudian France bikin Java User Group Indonesia di Bandung, di Jakarta, di Jogja, di semua tempat. Kemudian saya join, itu udah 20 tahun dengan sekarang. Om France masih aktif sekarang? Om France sudah meninggal. Oh iya benar. Sudah meninggal tahun lalu. Ya, lupa. Jadi kasarnya itu Om France meninggal, kemudian kasarnya itu jadi saya yang meneruskan. Kasarnya itu saya sebagai yang meneruskan cita-citanya, kasarnya itulah. Karena saya bukan siapa-siapa, tapi saya ingin berkontribusi kepada teman-teman, karena saya suka sedih. Teman-teman, kuliah itu mahal, kuliah itu kita udah capek biaya, capek pikiran, capek tenaga, tapi kalau kita nggak kuliahnya gitu-gitu aja gitu, udah nggak bermanfaat, nggak enak lah gitu. Nah ini untuk menjaga, karena Java udah lama, jadi orang-orangnya kasarnya udah pada kenal, kebanyakan udah pada kenal. Jadi zaman dulu. Nah sekarang itu yang baru join kan teman-teman lama biasanya.
teman-teman lama, jadi udah kayak keluarga, udah enak. Jadi kebetulan udah enak lah kita ngobrolnya. Dengan adanya COVID, kita kan jadi nggak bisa meet and greet kasarnya itulah. Jadi nggak bisa ketemu langsung face to face, jadi ketemunya di online. Tapi karena kita sering ngobrol di kita sering ngobrol di GitHub, di Telegram, udah sering bercengkerama, ya jadi udah seperti biasa, udah seperti kita ketemuan gitu kasarnya itu. Bahkan teman-teman itu ada yang bilang GVM user group ini di Telegram grup kasarnya itu grup sampah kasarnya itu. Karena kalau orang yang baru join itu orang gimana bahasanya kok bahasa yang untuk akrab ya, karena kita udah terlalu akrab istilahnya. Jadi kasarnya itu semoga tidak ada barrier antara kita dengan yang lainnya karena udah kada kenal. Jadi ngobrolnya udah enak lah gitu lah istilahnya, jangan no baper. Di GVM itu diantaranya syaratnya jangan baper. Udah jangan baper, udah kasih tahu terus nggak nerima, terus baper ngapain lah ini, ada yang seperti itu ada. Tapi mudah-mudahan kita jangan baper, jangan bawa-bawa perasaan, namanya juga belajar, wajar lah misalkan orang lain ngasih tahu pada kita nggak boleh kayak gini nih, harusnya seperti itu, karena belajar harus seperti ini, nanya seperti ini, belajar ini, baca itu, ada yang sampai hati, jangan, namanya juga belajar. Nanti juga kalau kita sudah tahu, kita akan mendapatkan aha moment. Aha, ini dia yang kita jelaskan itu yang dulu dijelaskan di GVM. Ini dua yang ada dijelaskan di GVM user group gitu. Ketika kita mendapatkan aha moment tersebut, kita sebagai yang melakukan seperti itu, alhamdulillah ternyata ilmu yang dulu dijelaskan di GVM user group, di GVM meetup itu ternyata saya baru melaksanakannya seperti ini. Dan alhamdulillah karena saya ikut dulu pernah ikut, walaupun kita waktu saat itu belum pernah implement, jadi kita tahu, ketika kita implement, kita tahu kepada siapa kita bertanya, dan kita merasakannya. Jadi kebetulan di GVM itu karena udah pada lama, jadi kekerabatan ikatan emosionalnya gitu lah, sudah lama terjalin lama, jadi udah biasa lah, mau offline, mau online gitu. Tapi memang ya ada minus plusnya gitu, ada plus minusnya. Yang biasanya offline kita kan kasarnya itu ya kita ketemu langsung, kita lihat orang mimik langsung direct. Iya, benar. Nah, seperti itu ya emosionalnya kita beda. Ya itulah, itu tapi nggak apa-apa. Tapi hanya berapa persen, enak lah pokoknya mah, insya Allah. Gitu. Yang penting sekarang, ya gini seperti ini ya memang gimana dong, qadarullah. Iya, qadarullah. Yang penting sekarang kita tetap bisa adaptasi dengan kondisi sekarang, jangan sampai terlalu memaksakan keinginan seperti biasa lagi, kita adaptasi aja dengan cara yang baru. Ya benar-benar. Penting semuanya sehat selamat sama kondisi gini, jangan sampai madarat buat orang lain. Terus ini umum pertanyaan nih kan, yang kalau dari Kodepolitan, teman-teman Kodepolitan yang suka nonton webinar ataupun nanya di forum ya, di Kodepolitan ada forumnya juga, soalnya ada forum sendiri yang bisa tanya jawab gitu. Oh yes. Nah, pertanyaan umum ditanyakan adalah, saya pertama nih baru banget di dunia coding, terus kalau mau belajar kadang suka minder sendiri mau nanya tuh, terus baiknya gimana ya tipsnya, saya mulai dari mana nih gitu. Mungkin agak melebar, tapi kalau dari Kang Hendy sendiri ini udah sering ngejawabin, mungkin sering ketemu pertanyaan kayak gini gitu. Saya tuh bingung mau belajar apa, saya tuh susah kayak gitu. Ini satu tipsnya deh gitu buat mereka tetap bisa memantapkan diri. Saya mau bisa untuk mendalami jadi developer itu seperti apa? Developer misalkan. Pertama, ya memang beda-beda ya, jalan hidup kita berbeda-beda, dan jalan ninja kita dalam menjadi developer itu beda-beda gitu kan. Ada yang sukanya di Java, ada yang suka di PHP, Node.js, atau JavaScript yang lainnya beda-beda. Tapi minimal kita belajar dulu, kemudian kita ngobrol-ngobrol, kasusnya kita apa, karena bahasa itu it's just a tool, it's just a language, programming language, itu hanya sebagai satu bahasa pemrograman. Kalau kita ada masalah, misalkan kita mau buat sistem informasi sekolah, misalkan gitu kan, bahasa pemrograman apa yang cocok untuk itu, ya kalau itu doang ya mungkin PHP juga bisa, Node.js juga bisa, JavaScript juga oke. Tapi ketika ada yang misalkan transaksi yang seperti ini, yang
membutuhkan A, B, C, D, E, F, G banyak. Nah, itu biasanya mereka ke Java gitu. Makanya telco, banking, insurans biasanya kebanyakan pakainya Java zaman saat ini ya, terus nggak mau berpindah gitu. Bagaimana kita sebagai newbie kita mencari, nah itu sebenarnya itu jalan ninjanya beda-beda kan orang-orang. Yang penting join dulu di komunitas. Nanti kan kita tahu komunitas itu, tadi kan udah share tadi s.id/groups itu tadi udah di-share di chat ya. Kita tahu, kita join, biasanya kita emosional kita tertarik dengan kasus dulu. Kasus kita mengerjain apa, misalkan mau bahas, misalkan kalau skripsi atau tugas akhir mau bikin aplikasi A. Kebetulan saya milih dengan Java ataupun ya Spring Boot Javanya itu. Nanti kan kita nyari ini, saya nanti kalau ada masalah nanyanya siapa? Pertama, grupnya ada nggak? Ada yang support nggak? Istilahnya itu. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan mereka itu bayar walaupun gratisnya ada. Perusahaan-perusahaan pakai bahasa yang sebenarnya itu gratis, tapi kenapa mereka pengen bayar? Karena pengen ada yang support. Gitu. Kenapa pakai aplikasi itu? Misalkan pakai aplikasi A, karena yang gratis juga ada. Kalau saya karena seorang Java pakainya JetBrains, semua produk JetBrains. Kenapa harus pakai JetBrains? Kenapa harus pakai IntelliJ IDE? Itu kan bayar 3 juta loh setahun. Saya ini pakai Notepad juga jalan bebas. Itu terserah jalan ninjanya berbeda. Tapi saya ingat ada yang support. Ketika ada masalah, ada yang jawab. Saya nanya ini, ada jawabannya. Nah itu. Jadi ada yang mengayomi, ada yang support kita. Jadi kita cari masalah kita adalah mau bikin aplikasi apa, kemudian grupnya ada, tadi udah di-share, grupnya lihat, oh ini Android, berarti nanti join ke Android. Nanti kalau ada masalah, kan tinggal nanya ke sana. Tapi dengan tata cara bertanya yang baik, gitu. Kalau bikin Java, ya tinggal join JVM User Group. Kalau bikin PHP, ada Laravel, ada grupnya Laravel. Tinggal join. Nanti kita seiring dengan bertambahnya waktu, proyek kita tahu, oh ternyata saya lebih suka di Java, saya gini. Kemudian saya lebih suka di PHP karena gini. Nah itu kan feeling tes orang beda-beda tergantung. Nah yang penting masalahnya apa, tanya grup masuk join kemana, nanti tanya ke siapa, nanti udah tahu supaya ada yang support minimal di grup banyak lah gitu lah, ada yang jawab banyak gitu. Kalau sampai mentok ya biasanya kasarnya itu pada japri saya kebanyakan. Insya Allah karena saya orang ya kan setiap hari di depan laptop, HP saya selalu bernyala, kemudian saya selalu balas jawaban dari japrinya itu, kalau ada waktu saya jawab gitu. Kalau ada sibuk saya bilang sibuk. Insya Allah kita bantu karena saya spesialisnya di Java, saya bisa yang lain bisa, tapi profesional saya kebanyakan di JVM. Jadi saya udah ada 15 tahun. Udah 10 tahun, 15 tahun lah di Java. Jadi saya nggak bilang saya jago, saya expert enggak, tapi saya tahu dikit lah di dunia Java karena kebanyakan prosesnya saya di Java gitu, dari profesionalnya dari di Java. Kadang-kadang ada yang nanya PHP juga, kalau yang basic saya bisa gitu, yang lain gitulah mungkin yang jago, kan beda-beda. Kita nggak bisa, kita tahu semuanya, tahu segalanya, tapi tetap aja spesialisasi kita di sini gitu. Spesialisnya di Java gitu. Tertarik ya kalau mau mentor di Codeboolitan? Ya insya Allah, saya masih nyari-nyari waktu. Ini mah bisa di japri terus kirim invoice soalnya. Gak. Beda dari soalnya lain nanya biasa. Ya. Jadi teman-teman, saya tidak bilang bahwa sekali lagi saya expert, I am the expert, Java expert. No, I am not the Java expert. Tapi antum kalau ada masalah mengenai Java, antum boleh join ke grupnya JVM User Group. Kemudian kalau ada masalah silakan ditanya. Kalau Kang saya ingin project ini, contohnya silakan buka GitLab saya, buka GitLab Ane, tinggal buka. Kang mau saya ingin project A, boleh. Biasanya saya langsung carikan ini materinya, silakan dibaca. Yang penting antum ya karena kita lagi belajar, tolong kalau lagi belajar kita harus merendahkan diri dulu. Karena udah tahu mau belajar tapi udah nyongong guys, ada banyak. Ada juga
ini Anda mau nanya atau mau ngajak debat, salahnya itu. Tapi saya selalu menjawab dengan diusahakan saya selalu saya tidak pernah emosi lah gitu. Namanya juga orang belajar. Memang namanya juga ada yang seperti itu. Kita nggak usah marah. Saya biasanya suka luruskan. Ini kalau antum mau belajar harus seperti ini, bertanya seperti ini. Kalau antum bertanya seperti ini, itu seperti ngajak duel. Kalau bertanya seperti ini, antum katanya mau tanya, ngasih, tapi malah debat salahnya itu. Oke, oh iya Kang. Jadi saya sudah kasarnya itu udah menerima banyak japrian, jadi saya udah tahu banyak orang-orang. Kasarnya itu banyak yang japri ini itu, ada yang marah gitu ya. Ya salah namanya juga mimin. Kang ini banyak aturan sekali sih grupnya. Ya antum kalau mau join grup ada ladang, ada belalang gitu kan. Jadi ada grup ya ada aturan tersendiri, aturannya beda-beda gitu. Seperti itu. Jadi insya Allah kalau antum belajar suka Java, udah belajar basic Java, belajar Spring Boot, silahkan belajar. Nanti kalau ada masalah, insya Allah kita bantu di GVM. Nggak usah di Japri, langsung aja di grup. Mau mention juga boleh, tapi di grup jangan Japri. Kalau Japri nanti invoice keluar. Itu ada GVM, silahkan di GVM gunakanlah grupnya itu dengan baik. Kemudian, oh iya, saya mau menyampaikan, baru-baru ini saya posting open recruitment. Jadi saya punya project bukan open source sih sebenarnya. Karena saya ini aktivis kasarnya itu, saya aktif di komunitas, suka bertemu banyak orang. Kebetulan saya diamanahi kemarin itu di Kominfo Pemuda Persis. Kemudian saya punya project untuk ojek amal buat administrasi Pemuda Persis seluruh Indonesia. Kemudian karena saya sendirian, saya nggak bisa menyelesaikan dengan cepat kan, karena saya nggak punya banyak waktu ke sana kemari. Kemudian saya posting, teman-teman yang bisa Laravel, yang bisa Spring Boot, mau belajar Spring Boot, Laravel, kemudian saya posting di Facebook, di Instagram, di LinkedIn. Yang join silahkan join. Ternyata yang join banyak banget. Ya kirain paling 1-2, nggak apa-apa 1-2, paling banyak mungkin 5. Ternyata antusiasnya bagus juga. Mereka tertarik ternyata. Ada 60 orang yang join. Ada yang Spring Boot, ada yang Android, ada yang Laravel. Saya udah bilang, ini benar mau join, ini nggak ada bayaran, saya nggak punya duit, saya nggak punya modal untuk bayar antum yang jago-jago ataupun yang senior, yang middle, saya nggak punya sedikit pun. Nggak apa-apa Kang, saya ingin join, ingin bantu, ingin bareng-bareng sama Kang Hendy. Oke, silahkan, kita belajar sama-sama, alhamdulillah gitu, silahkan. Gitu. Jadi teman-teman yang suka Laravel, Spring Boot, kemudian Android, dan ingin menjariahkan ilmunya, memberikan ilmunya, silakan japri. Nanti silakan buka aja di Facebook saya, Hendy Santika, pasti keluar. Kemudian di LinkedIn, ataupun tadi di Linktree saya, paling gampang, Linktree Hendy Santika, ataupun antum di itu aja, Google Hendy Santika, nanti insya Allah keluar. Pasti keluar mukanya Kang Hendy. Cuman yang keluar gambarnya Kang Hendy masih kurus. Bener ya? Ya masih, ya sekarang juga sih masih kurus sebenarnya ya. Kalau menurut perasaan saya masih kurus, tapi orang-orang bilang katanya Kang Hendy udah jadi gendut. Oh iya, oh really? Seriously? Nah, masih lewat. Ini manifestasi dari 15 tahun ngoding kan? Di Java. Oh iya Kang, mau ngasih tahu juga buat teman-teman, tadi kan topiknya soal teman-teman belajar kayak gimana. Nah, di Codepolitan, di course-nya bisa teman-teman cek-cekin aja dulu, banyak course yang gratis kok yang bisa teman-teman pelajarin gitu ya, mulai dari gimana sih cara pakai GitHub, GitLab gitu ya. Belajarnya basic Git-nya dulu, kita mau rilis kelas itu biar teman-teman mau bisa kontribusi lah setidaknya dengan open source project, atau misalnya bisa kerja dengan tim tuh ya versioning sama branch control-nya enak banget kalau pakai Git gitu. Jadi project-nya bisa bareng-bareng ngerjainnya, nggak kopas kode gitu. Kopas kode. Kan lucu kalau itu udah nggak zaman lah kayak gitu mah. Terus kebetulan ya si Mang Eko ya mau masangin semua kelas kelasnya yang di YouTube ke Codepolitan. Jadi bisa diakses dari Codepolitan. Nanti juga ada agenda itu untuk jadi mentor juga di Codepolitan.
Nah, selanjutnya tinggal nembak Kang Hendy ini. Tinggal ngejapre ini mah ya. Biar rame di Kodopolitan orang-orang keren ya Kang Hendy sama Kang Eko ini. Terus sertifikat tadi kan di chatroom tuh banyak yang nanya sertifikat. Oke teman-teman, kalau dari Kodopolitan sertifikatnya teman-teman pelajari kelas dulu, baru dapat sertifikat gitu. Pelajari kelas dulu sampai selesai karena sertifikat teman-teman udah tuntas belajar, bukan jagoan ya. Seperti Kang Hendy bilang, ini bukan expert atau gimana, tapi teman-teman di sini Kodopolitan berikan penghargaan bahwa teman-teman sudah menempuh pembelajaran dari awal sampai akhir sampai selesai gitu. Dan itu bisa teman-teman bisa dicetak atau gimana gitu ya, tempel di kamar sudah menyelesaikan kelas misalnya. Betul. Itu cukup membantu untuk menghargai teman-teman nantinya. Terus apalagi ya Kang? Pertanyaan umumnya bentar kita buka. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit deh. Tadi nanya senior udah, terus kalau nggak tahu nanyanya gimana udah, masih minder udah. Nah, dari Kang Hendy deh, ada nggak pesan yang pengen Kang Hendy sampaikan, terutama buat teman-teman, karena banyaknya teman-teman di kurikulum itu masih dalam area masih mencari jati diri atau menemukan masih kuliah jadinya kan belum masih tadi saya bilang andilau antara dilema dan kalau bener gak ini mau kuliah IT terus bener kalau saya jadi IT bener mau jadi programmer enggak ini atau mau jadi ternak lele aja lah apalagi ditanya ku orang tua ya misalnya IT kuliah nanaonan itu harga printer sabaraha belum tahu dia slap gaji nanti pingsan. Iya, jangan sembarangan ya. Jadi itu mungkin teman-teman karena saya ini orang Java, jadi mungkin ya kasarnya JVM itu ya Java itu pusing, sulit, susah gitu. Tapi manjada wajada ingat aja manjada wajada tuh. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkannya insya Allah tiada hari tanpa belajar. Jadi ada yang tanya juga. Kang, kalau saya non-IT ataupun IT, saya kalau belajar Spring Boot, karena nanyanya Java gitu kan, jadi nanyanya saya Spring Boot. Spring Boot belajar berapa lama sih? 1 minggu belajar, bisa loh. Kayak itu. Bah, yang bener Kang, 1 minggu. Yes. Saya sudah mengajar banyak orang, kemudian saya ngajar beberapa perusahaan, beberapa orang, dan 1 minggu dia udah lancar. Berarti itu bisa. Lalu Kang, gimana Javanya? Ya kalau belajar Javanya pasti lama. Tapi kalau belajar Spring Boot-nya nanti kita learning by doing aja seminggu beres saya jamin bisa itu insya Allah asal tadi syaratnya sabar. Kalau sabar belajar itu harus sabar gitu, jangan sampai menyerah gitu. Saya selalu bilang saya ya selalu mengadakan kasarnya itu kalau saya istilahnya halakoh IT, saya mengadakan halakoh IT karena saya orang Bandung, tapi kerja di Jakarta. Jadi saya madhab PJKA lah, pulang Jumat kembali Ahad. Jadi Jumat sore saya balik ke Bandung, Ahad ataupun Senin subuh saya berangkat lagi ke Jakarta. Nah ini during weekend, biasanya Sabtu Ahad itu saya ngajar teman-teman yang di Bandung, karena saya orang Bandung, kemudian Bandung itu nggak ada orang JVM, padahal semua yang jago-jago di Jakarta itu kebanyakan orang Bandung. Tapi kabur ke Jakarta ya? Kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta, nggak mau ke Bandung. Ya itulah, setelahnya saya nggak pernah di Bandung, jadi Jakarta terus. Jadi siapa yang mau belajar Spring Boot, karena saya orang Java, yang saya ngajarinnya Spring Boot. Ayo join, nanti kita biasanya sebelum COVID kita ketemuan, karena ya alhamdulillah gitu kan, jadi orang lain udah pada tahu kasarnya itu, udah pada tahu saya, jadi Kang kalau butuh tempat kesini aja, kalau butuh kafe sini aja, gitu. Jadi banyak, saya malu kalau saya misalkan Kang kesini aja ke kafe ini, ke tempat ini, mereka sudah welcome, tapi ternyata yang datangnya misalkan 5 orang, sebenarnya saya nggak apa-apa, 5 orang juga saya ladenin, 1 orang juga saya ladenin, misalkan belajar mah, tapi masalahnya kan teman saya itu misalkan wah mana ini orangnya kemana sama sendirian mah nggak usah, karena udah disiapkan, udah makanan udah disiapkan, tempat udah disiapkan, koneksi udah disiapkan. Antum itu tinggal datang, tinggal menyiapkan otak yang fresh, belajar yang baik, dengarkan, ada materi, coba, ada pertanyaan tinggal ditanya, tinggal dicoba gitu. Tapi ya gitulah.
kalau gratis biasanya orang itu suka menyepelekan, underestimate gitu kan. Padahal saya ya nggak pernah bayar sebenarnya. Tapi ya gitulah, makanya ada Cosmopolitan aja, biar Cosmopolitan aja, kan ada yang gratis, ada yang enggak, karena orang lain itu kalau yang gratis suka underestimate gitu. Nanti kalau bayar kan, saya sudah bayar, saya sudah menginvestasikan waktu, sudah menginvestasikan uang, belajar course Java atau full stack, berarti saya harus bisa. Saya ingin balik modal, ingin BEP gitu. tapi kadang itu baru impian aja. Memang ada yang karakternya kayak gitu nyepelein, tapi ya kita mah ngasih aja seperti halnya, karena dulu Cosmopolitan biasanya community juga, maksudnya kita juga datang dari teman-teman yang belajar, kita tuh belajar sendiri terus kesulitan, tapi kita udah tahu caranya, kita sharing. Bener-bener tipsnya tuh dari sana gitu. Cosmopolitan awal mulanya, makanya kelas-kelas yang terbuka umum tuh emang dibuat ini pengetahuan dasar, kenapa harus dibeliin gitu. Ini mah memang perlu orang sebagai pelandasan dulu nih. Udah, sok pelajarin dulu. Tapi kalau udah mau serius silakan gitu. Investasi untuk BEP. Itu banyak sekali. Banyak lah. Kang, saya pengen belajar Java. Dulu saya pernah belajar Java di kampus, tapi saya nggak lulus. Ataupun saya stres, saya nggak mau belajar lagi. Tenang dulu. Anda belajar pada orang yang salah, kasarnya gitu. Aja. Kalau cara saya beda, sama cara Pak Endi beda gitu. Cara programmer zaman now, ya apalagi beda. Jadi semua orang kan beda-beda. Cara beda-beda. Tapi intinya kita sama, kita satu circle, satu grup, satu geng. Setelah ingin membawa JVM, image Java itu tidak seseram yang Anda bayangkan dulu ketika kuliah. Kalau Anda ingat, kalau Anda memikirkan Java itu pusing, pusing, jelimet, error, berarti Anda belajar pada orang yang salah. Gitu aja. Makanya ada Cosmopolitan, supaya Anda tidak salah. Di antaranya salah langkah, salah mentor. Gitu. Mentor, ya banyak salah Cosmopolitan, banyak, beda kan. Tapi, misalkan, ya ini kan yang cocok mana gitu kan. Di sini ada Cosmopolitan, silakan dicoba. Cocok-cocokan mentor mas soalnya. Semuanya juga sama, beda-beda. Mungkin Anda mengalami pusing seperti itu karena Anda mendapatkan mentor yang salah. Bagaimana Anda tahu bahwa mentor kita ini ada mentor yang salah? Berarti harus dicoba dulu. Gitu. Jadi samalah ketika sama seperti mencari jodoh kan, kita cocok-cocokan kan. Mencari jodoh coba-coba gitu. Ya biasa kan bahasanya bahaya. Nanti kalau udah cocok, udah susah dilepas biasanya gitu kan. Seumur hidup kita bela matematika juga seperti itu teman-teman. Jadi karena saya seorang Java developer, saya tidak fanatik ke dalam bahasa yang lain. Saya suka ngoding, tapi kebetulan Allah takdirkan saya dari awal di JVM, di Java terus, jadi ya saya lebih paham Java daripada yang lainnya, gitu aja sih. Kasarnya seperti itu. Tapi saya juga bilang, saya bukan expert, yang expert itu ada programmer zaman now, ada yang lainnya, saya hanya remah-remah rengginang, apa tuh? Gitu. Kaleng-kalengguan isinya rengginang ya? Kaleng-kalengguan rengginang. Jadi, kita sama-sama belajar di komunitas, kita tahu pentingnya komunitas seperti apa. Kalau ada masalah JVM, masalah Spring Boot, spesial masalah Spring Boot, bisa mention saya di grup, atau boleh kadang-kadang kalau ada waktu Japri, PM, tapi nanti di akhir ada billing. Enggak, tenang, insya Allah. Kalau masih kuliah, saya biasanya free. Beramal ilmu sama jadi amal jariah ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu-ilmu saya gitulah, cara-cara saya belajar gitu, makanya terapkan ke Oke. Teman-teman, sebelum kita tutup, saya mau ngadain survei sedikit, silakan teman-teman jawab ya. Survei gimana sih acara sekarang, webinar sekarang? Silakan diisi surveinya. Ada 2 pertanyaan, ada yang mengenai gimana sharingnya, terus secara keseluruhan gimana nih perasaan teman-teman. Biasa ini namanya kalau di agility namanya refinement atau retrospektif. Kita memperbaiki proses apa yang sudah kita lalui. Retrospektif itu. Oke.
Jadi silakan teman-teman cari jati dirinya untuk masuk komunitas. Nah, ada yang suka Java, silakan. Nanti bisa ketemu sama saya, gitu. Sama aneh di grup. Ada yang suka bahasa lain, silakan juga. Itu kan nggak bisa dipaksakan gitu. Kalau hati ya sudah beda-beda. Terserah. Tapi kalau mau di Java, nanti insya Allah saya bantu karena saya bisanya Java enaknya gitu, profesionalnya di Java. Insya Allah kita bantu supaya Anda mendapatkan jalan yang benar di Java, kasarnya itu. Silahkan bertemu dengan guru Jiraya-nya. Asik. Jangan Ninja Naruto. Kalau yang belum join, silahkan join di Telegramnya. Kemudian kalau yang belum tahu channel-channelnya, kita jika ngadain GVM Meetup itu ada di channel YouTube. Klik like, share, and subscribe GVM Indonesia. Nanti ada materi-materi yang pernah kita bahas gitu. Oke. Kita info ya, sip. Thank you sudah respon. Saya riset, kalau teman-teman mau lihat bisa dilihat hasilnya. Finish and close. Oke, kita balik lagi. Nah, Kang Hendy, mungkin kita sudah di penghujung acara webinar malam ini. Sudah 8:30 pula. Di sini 8:30, ya di situ mah lebih cepat 3 menit lah. Udah 3 menit. Oke. Teman-teman, terima kasih semuanya sudah nyimak dari awal sampai akhir. Kami menghargai dengan kesungguhan teman-teman untuk belajar dan menyimak dari Kang Hendy narasumber hari ini sebagai CEO, Chief Event Organizer ya. Nggak bercanda itu mas sebetulnya. Tapi emang pengurus intinya emang di Kang Hendy. Jadi kalau teman-teman yang minat mengenai belajar Java atau di komunitasnya yang sudah melanglang buana dari zaman milih sampai sekarang gitu ya di Telegram, join langsung ke Telegramnya GVM User Group atau di kalau labelnya namanya GVM Indonesia, tapi kalau ID-nya @GVM User Group. Dan di sana silakan teman-teman ikutin aturannya sesuai dengan tips-tips yang tipsnya sebagai orang yang aktif di komunitas. Kang Edi ngasih tips bahwa jaga etikanya, ikuti rules-nya di grup itu, gunakan profile. Jadi memang usahakan kita benar-benar berinteraksi dengan orang lagi di sana, bukan berinteraksi dengan jidat gitu ya. Tetap kita harus menjaga tata sopan santun dan etika yang baik gitu. Dan satu lagi, kalau pilih bahasa pemrograman pasti atau nggak pilih mau jadi apa gitu, pasti Andy Lau dulu ya. Yes. Nah, Andy Lau tadi tuh. Antara dilema dan galau. Antara dilema dan galau, nah itu tagline-nya pesan. Jadi Andy Lau antara dilema dan galau Hendy Satika 2020. Atur pisan Kang Hendy, kita lanjut Japrian ya. Siap. Kita lanjut ya. Terima kasih teman-teman, semoga malam ini bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan yang lebih lagi buat teman-teman semua, dan tetap belajar terus. Jangan lupa subscribe dan komen di kanal Fadukulitan di YouTube. Kita ada YouTube juga. Tapi semua untuk posting webinar ini ada di YouTube, jadi teman-teman bisa simak di sana. Atur nuhun sadayana, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.